Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman yang Allah muliakan. Tema yang akan kita bahas pagi ini adalah jinologi. Apa? Jinologi terdiri dari dua kata, jin dan logos. Jinologi artinya ilmu sing sarupaning masalah jin. Sing sarupaning. Jadi saya ingin mengingatkan dulu materi yang sudah saya sampaikan di forum ini membuka tabir ilmu gaib. Bahwa gaib itu satu apa? Jenis gaib itu etama sifat Gusti ya Allah. Kata lamun keur ujian teh jelaskan jenis kegaiban ngabahas teh sifat. Sifat gaib ada relatif absolut. Kalau jenisnya peristiwa gaib, alam gaib. Peristiwa gaib dan alam gaib sudah kita bahas. Nah sekarang kita bicara makhluk gaib, ya. Perlu diketahui makhluk itu ada makhluk zahir, ada makhluk gaib. Apa Bu? Makhluk zahir, gaib. Makhluk zahir ini disebut dengan makhluk yang hissiyah. Flora, fauna, manusia itu disebut dengan makhluk zahir atau hissiyah. Apa? Hissiyah. Itu makhluk zahir. Yang kedua makhluk gaib atau ruhiyah. Nah, makhluk gaib atau ruhiyah itu hanya ada dua, malaikat dan jin. Saya ulangi, makhluk gaib makhluk itu ada dua. Satu makhluk zahir atau hissiyah, manusia, flora, fauna, ya, itu namanya hissiyah, makhluk zahir. Yang kedua makhluk gaib atau ruhiyah. Makhluk gaib atau ruhiyah itu hanya dua, malaikat dan jin. Jelas sampai di situ? Ustadz, Ari Gandarawo masuk kemana? Hantu wewe masuk kemana? Kuntilanak masuk kemana? Apalagi? Ijo-ijo gitu? Apa? Kolor ijo. Itu masuk kemana? Hantu wewe, jurig, tuyul, sundal bolong. Nah, itu semua masuk dalam wilayah jin. Gitu. Nanti akan ada penjabarannya. Makanya makhluk gaib itu hanya dua, malaikat dan jin, udah. Nggak ada yang lain. Malaikat dan jin. Ya. Nah, coba buka surat Al-Haqqah. Surat ke-69. Surat ke-69 ayat 38-39. Sudah ketemu Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai dengan isti'adzah. Mangga yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Shadaqallahul azim. Apa yang saya tadi ceritakan tuh ada dasarnya. Coba Anda perhatikan di sini. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Jadi ada makhluk yang bisa kamu lihat. Apa? Manusia, flora, fauna. Itu yang disebut dengan makhluk zahir. Atau bahasa
tauhidnya hissiyah. Wa ma la tubsirun, dan dengan apa yang tidak bisa kamu lihat. Jadi ada makhluk yang tidak bisa kamu lihat, yaitu malaikat dan jin. Jadi saya membagi ada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat tuh bukan karangan saya. Tetapi memang ada dasarnya. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan makhluk yang bisa kamu lihat dan makhluk yang tidak bisa kamu lihat. Berarti ada nggak makhluknya? Tapi tidak bisa kamu lihat, gitu, ya. Kalau baju Kang Ihsan bersih, bersih nggak? Yang bilang kotor keterlaluan, bersih. Tapi kalau pakai mikroskop, mungkin enggak di sini ada ada bakteri gitu ya. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, si bakteri itu makhluk gaib apa makhluk dohir? Kan enggak kelihatan. Nah, baru kali ini aku bahagia dengar jawaban Anda benar. Kan biasanya sok salah wae Anda mah. Kan gitu. Baru kali ini rasanya ya happy banget gitu loh. Nah, jadi kalau ada bakteri, kalau ada apalagi virus, ya virus, ada bakteri, virus, dia itu makhluk dohir. Sekalipun tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tapi dengan alat, dengan cek laboratorium, terdeteksi ada. Nah itu dohir. Ya. Jadi yang namanya zohir itu tidak harus terlihat oleh mata telanjang. Boleh juga bisa menggunakan alat. Bisa mikroskop untuk benda kecil atau teleskop untuk benda yang jauh gitu. Pokoknya asal terjangkau oleh indera manusia itu namanya makhluk dohir atau istilahnya hissiyah. Nah, sekarang kita lagi ngaji. Anda yakin enggak malaikat hadir di sini? Malaikat apa? Malaikat Ari Rokib Atid mah jelas temual ditanya deh ku saya ge-nya kan gitu. Malaikat apa? Rokib Atid, pencatat eta mah ku saya ge moal ditanya deui. Anda pernah dengar hadis Nabi, layak udu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah. Tiap orang yang duduk dalam satu majlis, di majlis itu dibahas ayat-ayat Allah, malaikat-malaikat rahmat hadir, haffat alaihimul malaikah. Malaikat hadir di sini menaungi majlis dengan rahmat dan kasih sayangnya. Jadi kita yakin ini hadir malaikat rahmat. Karena janji Nabi kalau kumpul di situ dibahas ayat Allah, malaikat hadir. Gitu. Bisa dilihat? Enggak. Ada. Taunya ada dari mana? Nah, itu yang disebut dengan ilmu yakin, tapi pada derajat ilmu, ya. Tidak ainul yakin, Anda tidak bisa lihat, tapi ilmu yakin, yakin atas dasar apa? Atas dasar ilmu, ilmu yang mana? Tadi dalilnya sudah saya katakan. Setiap orang yang duduk dalam satu majlis, maka hadir di majlis itu malaikat. Haffaz alaihimul malaikah. Haffaz itu begini teman-teman, tahu nggak kalau ayam punya anak, ya, anak ayam namanya apa? Ciak, anak ayam. Ciak kan? Nah, ciak ya, anak ayam ciak. Anak ayam apa? Anak ayam, ciak. Anak ayam apa? Anak ayam. Ya pelajaran bahasa Indonesia tesik atau sing ciak. Ciak kan? Nah, sekarang kalau saya itu ayam, saya punya anak. Nah, ciak itu kalau mau hujan, ya, dia membuka sayapnya, masuk. Nah,
Hafat itu begitu. Kebayang gak sama Anda? Jadi seperti ayam yang melindungi ciak anak-anaknya, ya begini. Set. Kebayang gak? Hafat. Jadi kita semua itu oleh malaikat hafat. Ustadz gimana yang di YouTube di rumah masing-masing? Tak etama tidak termasuk ke kelompok. Punten ya, punten. Nah, kan kudu kali itu, punten. Ini yang di YouTube gimana? Yang di YouTube mah dapat kebaikan ilmu. Tapi yang di sini hafat. Nah, jadi kebayang ya, hadisnya itu keren sekali. Illa hafats alaihimul malaikah. Anda yang belajar bahasa Arab, hafat itu seperti sayap yang dilebarkan, kemudian ciak, anak ayam itu masuk dan benar-benar ditutup. Nah itu namanya hafat alaihimul malaika. Makanya seluruh perjuangan teman-teman untuk datang ke sini itu nggak sia-sia. Ya. Yang di YouTube tidak sia-sia, cuma ilmu saja. Kalau teman-teman al-hafaz ya, oleh malaikat dinaungi dengan rahmatnya, juga ada ilmu dan juga bisa jajan bazar. Ya kan? Karena cana naon geus datang. Bu pisahkeunnya gorengan genep. Nah, kabayang teh can mulai teh ya, ulen genep. Bapak Ibu, itulah saya pernah ditanya, Ustadz beda gak sih kita dengar ceramah di rumah dengan datang ke majelis salim? Saya bilang keutamaan ilmunya sama. Dapat ilmunya sama. Tapi ada keutamaan yang tidak tergantikan. Keutamaan Anda pergi ke sini. Pernah saya sampaikan hadisnya, kalau orang pergi ke majelis ilmu, ngangkat kaki yang satu itu pengangkat derajat. Ngangkat kaki yang satu penghapus dosa. Kebayang gak? Diangkat derajat, dihapus dosa. Diangkat derajat, dihapus dosa. Bener gak gitu sih? Tapi Anda jangan kete pas pulang teh. Diangkat derajat, hapus dosa. Diangkat derajat, hapus dosa. Jangan. Lebay itu. Mama kok jalannya gitu? Diangkat derajat, dihapus dosa. Diangkat derajat, dihapus dosa. Maksudnya setiap langkah itu penghapus dosa, pengangkat derajat. Nah ini maaf teman-teman. Anda boleh jadi, saya mah di YouTube. Ya gak apa-apa daripada tengaji. Tapi Anda mendapatkan keutamaan ilmu saja. Nah, ada lagi. Kalau kita duduk di sini, illa hafaz. Malaikat akan melebarkan sayapnya. Lalu hafaz, dilindungi, dinaungi. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah berikan melalui malaikat itu kasihnya, rahmatnya. Apa itu rahmat? Kasih, jangan kasih sayang semata, kasih sayang yang menyebabkan dosa kita diampuni. Ari bikin definisi teh sing lengkap. Rahmat apa? Kasih sayang. BBG punya kasih sayang. Jadi rahmat itu apa? Kasih sayang yang menyebabkan dosa kita terampuni. Itu namanya apa? Bebeb rahmat. Bebeb. Apa itu bebeb? Rahmat. Gitu. Jadi Ibu, nah saya lagi cerita apa? Makhluk gaib. Jadi kita yakin malaikat hadir di sini, tapi ilmu yakin, bukan ainul yakin, ilmu yakin. Yakin atas dasar ilmu. Ilmu yang mana? Tadi dalilnya sudah saya sampaikan. Jadi makhluk yang Allah ciptakan, fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan makhluk yang bisa kamu lihat dan ada juga makhluk yang tidak bisa kamu lihat, ya. Sampai di situ jelas? Nah, saya karena judulnya jinologi, jadi saya akan fokus dulu masalah jin. Nanti masalah malaikat ada malaikatologi. Ya, malaikat
otologi. Nah itu mah nanti setelah tamat jinologi dan setanologi. Jadi setelah materi jinologi akan saya masukkan ke setanologi, ya kan gitu. Nah ini juga butuh waktu. Jadi saya akan cerita dulu tentang jin, ya. Jin itu apa? Jin itu diambil dari kata janna, ya. Janna itu artinya tersembunyi, bersembunyi. Jannal lail dalam bahasa Arab. Ketika ya datang malam dan dengan malam datang ada kegelapan sehingga ada benda-benda yang menjadi tidak terlihat. Bapak Ibu, kalau datang kegelapan, benda terlihat tidak? Bendanya ada. Nah, jadi jin itu bendanya ada, tapi janna tidak terlihat. Ya. Jadi jin itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Dinamai jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Jin itu tersembunyi dari pandangan manusia. Seperti halnya benda-benda yang tidak tampak karena jannal lail. Malam itu tiba, ketika malam tiba, kegelapan tiba, maka benda-benda itu tidak terlihat. Ibu bapak, kalau pagi-pagi habis sholat subuh atau menjelang matahari terbit, ada nggak yang di sini pernah duduk di lantai atas duduk, itu matahari itu dari sana, ya indah sekali. Ya. Tapi begitu malam redup, keindahan hutan sekitar masjid ini menjadi tidak terlihat. Jabon tidak terlihat. Tanaman-tanaman tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena jannal lail. Malam sudah menyelimuti. Nah, itu jin itu artinya sesuatu yang tak ada tapi tersembunyi. Nah, wanita yang sedang hamil, nah ujuk-ujuk ke wanita. Nah, jadi ke wanita. Nah, kalau lagi hamil, makhluk yang ada di perutnya disebut apa? Janin. Nah, janin itu dari bahasa Arab, saudara-saudara. Janin itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Memang kalau udah gede mah kelihatan. Ini mak sekarang gini, ibu dinyatakan positif. Ya, sebut sajalah kehamilan ibu 1 bulan. Kelihatan enggak? Enggak, tapi ada. Ada. Di USG tuh Bu lihat nih, udah kelihatan bentuknya. Ada. Tapi tidak kelihatan. Makanya bayi yang ada di rahim seorang ibu namanya janin. Itu teh dari bahasa Arab. Janin itu ada tapi tersembunyi. Gitu. Saya lagi cerita apa Pak? Pengertian jin. Salah, ya Allah. Saya lagi cerita apa? Kan saya lagi cerita pengertian jin. Jadi jin itu artinya sesuatu yang ada tapi tersembunyi. Itu secara bahasa. Berarti ada tapi tersembunyi. Mungkin nggak di sini ada jin yang sedang mendengarkan tausiah? Mungkin. Misalnya di sini, di lahun ku Pak Engkon ya. Resep jeung Pak Engkon teh si jin teh. Cek jin teh lucu jeung Pak Engkon we. Tong nyengseureikeun boleh jadi kan kita nggak tahu. Ada tapi tersembunyi dari pandangan manusia, ya. Nah, jadi jin itu diambil dari kata janna artinya jin artinya tersembunyi dari pandangan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jin itu tercipta sebelum manusia dan tercipta dari api yang sangat panas. Jadi gini Bu, Pak. Jin itu tercipta dari api yang sangat panas, ya. Dan
Dia diciptakan sebelum manusia. Jadi kalau bicara senioritas, bicara apa? Jin itu harus kita akui dia senior kita. Si Pak Ama ada ngomong teh ngasal. Lin ngasal. Coba Anda lihat surat Al-Hijr. Surat ke-15 ayat 27. Surat ke-15 ayat 27. Ya. Baik, kalau sudah semua sudah ketemu suratnya, kita akan baca bersama-sama kembali dengan kita awali dengan bacaan isti'adah terlebih dahulu ya. Mangga yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Sadaqallahul azim. Nah, Ibu Bapak perhatikan baik-baik. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam, ya. Min solsolin kal fakhar. Dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Nah, ini gak Ibu? Tanah kering hitam yang dibentuk itu seperti apa? Tapi kalau kita lihat, manusia itu tercipta dari tanah, kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Tapi kalau kita dari apa? Saripati tanah. Dalam ayat lain, manusia diciptakan dari saripati tanah itu begini. Orang tua kita makan makanan, bisa sayur-sayuran, bisa buah-buahan, bisa protein hewani, protein nabati, diolah oleh tubuhnya, jadilah ovum. Bapak kita juga makan, jadilah oleh tubuhnya diproses sel sperma. Sel sperma ini membuahi ovum. Maka manusia kita ini tercipta dari saripati tanah. Artinya, ovum dan sel sperma itu terbentuk dari nutrisi yang dimakan oleh manusia. Gitu. Jelas Pak Bu? Nah, makanya dokter suka menganjurkan kalau ingin punya anak berkualitas teh di program. Ulah kebetulan, apalagi nggak sengaja, apalagi kebobolan. Kenapa? Misalnya nih, ingin punya anak, si suami teh makanan nu bener, gizinya yang bagus. Iya mah. Bukan, si sel sperma teh terbentuk tina kurupuk, tina bonteng, tina seblak ya. Tina cireng atuh. Ya, kualitas sel spermanya juga merenan abal-abal. Karena kan, jadi Bapak kalau ini terutama adik-adik yang masih muda-muda ari model Pak Engkon mah tos. Itu kudu ya gitu. Nah, iya mah bagi adik-adikku, anak-anakku yang masih muda-muda, kalau Ananda semua ingin punya anak yang berkualitas, emang diprogram ya gitu. Iya mah kita ingin punya anak. Sok makan yang benar, gizi yang bagus, ibu juga gizinya yang bagus. Mentalnya yang bagus, supaya kualitas sel sperma, kualitas ovumnya juga bagus. Gitu ya. Terus saya etama merenan kayak dokter gizi akan dihadirkan membahas masalah itu. Nah, karena ada di antara Anda gini, sotoy. Saya tahu di antara Anda ada yang sotoy, sok tahu. Nah, tapi iya mas saya sebagai orang awam, ya logikanya seperti itu. Min solsolin kal fakhor itu Nabi Adam. Nah, kalau kita ini menurut ayat dari saripati tanah. Artinya terbentuk kita ini bahannya dari nutrisi yang dimakan oleh orang tua kita.
Begitu ibu hamil, nah nutrisi juga kudu bagus. Ya, matak dokter suka ngukur berat badan, bidan suka ngukur berat badan, suka nanya ibu makan apa saja. Kalau berat badan ibu nggak ideal ditegur sama bidan atau dokter teh, bu berat badannya kurang ya bu ya, makan yang benar. Nah, ayah oge, bu cepet teuing berat badan teh, ayah tuh di antara anda keur hamil teh, bu ini cepet teuing, naik 8 kilo seminggu. Nah, jadi itu dipantau. Kenapa? Karena pertumbuhan janin berkaitan dengan apa yang kita makan, nutrisi. Nah, saya tidak sedang membahas itu. Itu mah informasi sampingan. Yang sedang saya bahas ayat berikutnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Nah ini yang saya bilang, kalau bicara senioritas, tong macem-macem ka jin. Jin teh senior kita. Cek jin teh, naon sih ya? Aing senior. Maneh junior, kata saha? Jin. Cek kita teh, junior ge lebih mulia aing mah. Jadi lawan. Jadi ibu bapak, sesungguhnya jin itu lebih dulu terciptanya daripada kita. Wal janna khalaqnahu min qablu. Anda yang belajar bahasa Arab, min qablu itu sebelum. Jadi sebelum manusia tercipta, jin sudah tercipta. Min naris samum, dari sangat panas. Jadi ayat ini menggambarkan manusia tercipta dari tanah, jin tercipta dari api. Dan jin itu lebih senior daripada manusia. Gitu. Anda sering dengar gitu, tapi baru dengar ayatnya. Dia, oh iya, nah gitu. Kan dia, oh iya, ayo oke, baik pokoknya mah. Jadi kan ilmu itu kalau bicara agama tuh kudu ada landasan. Ya. Kudu ada landasan dalilnya. Gitu. Jadi jangan gini, mama, cenah mah jin teh lebih seniornya dari kita. Cenah. Ya kan? Iya ya. Mama, katanya jin itu lebih senior dari kita. Iya katanya. Mama, bener ente jin itu lebih senior dari kita. Bener ayah, tingali atuh ya ayatna ya ayah ya. Mana mama teh poho deui nya, mana? Leungit mana? Pokoknya fajar gitu, fajar hijar, kan ibu anak kan, pokoknya ada di al-hijar mana? Oh iya tayah ya, 2:627 tuh sebelum Adam. Nah, jadi kan anda teh ngomongnya iya ayatna, jadi nggak katanya, kan kita nggak kayaknya katanya, atau kali ya kan gitu, iya kali. Ari menurut kamu jin jeung Adam duluan siapa? Lah bukan urusan aku atau Ari kamu nu kitu nanya, bukan urusan aku. Baik, jin duluan, manusia duluan, terus apa? Ya itu pengetahuan. Ya biar kita tahu saha nu lebih senior. Begitu Anda bilang, ya kalau menurut surat Al-Hijr ayat 26-27 sih jin itu lebih dulu ketimbang kita. Nah kan enak jawabnya. Ya. Jadi kalau sudah rajin ngaji di MPI, cik catat. Kalau Anda tipe pelupa. Geus pohoan, tara nyatet. Geus kita nyalahkeun ustadna, do teuing teu pati jelas ngomongna. Gitu. Kan sok aya nu kitu ya. Mama, ari jin dengan manusia duluan siapa? Pernah dibahas ku Ustadz Aam di pengajian tapi teu pati jelas. Pernah dibahas, pernah. Cenah mah jin heula. Katanya jin duluan tapi tepati jelas. Tepati jelas gimana Anda teu nyatet. Gitu. Kadang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen kadang-kadang kita teh suka jadi korban kelalaian dan kemalasan mahasiswa. Iya sering. Guru itu sering kali disalahkan. Dan dua guru itu udah bodoh. Padahal si murid nu bodoh. Gitu. Neng, sini nak. Apa bedanya sinus kosinus itu apa?
Nggak tahu dah guruna bodoh jadi neng teu ngarti. Kabayang teu eta budak nu bodoh terus guru dianggap bodoh. Gitu. Tapi itulah ya kan. Nah Ustadz Ihsan kalau jadi guru tahsin kudu siap mental. Nah, mama nah baca tengirung. Nah mama ya si Ustadz Ihsan gitu. Apa yang itu? Jadi Ustadz Ihsan mah Gus ngajar benernya. Pas ibu itu baca. Mama, hari mama teh kan rajin KMPI. Saha nu ngajarna? Tuh enggak Ustadz Ihsan gitu. Ustadz Aan gitu. Pokoknya mah dah gitu. Mungkin nggak itu terjadi. Jadi nu disalahkan saha. Nah, Bapak Ibu guru siapkan mental. Kebodohan murid kadang resikonya harus ditanggung oleh kita-kita ini. Ya, kita mah sok jadi, saya tuh Bu di Radio OS itu udah sering loh jadi kambing hitam. Iya, jadi gini ada Ustadz katanya, kata Ustadz jana boleh lewat jalan di depan orang sholat. Hah? Iya, ada jamaah cina denger Ustadz cerita gitu. Cek aku teh sabodo-bodo na aku masa sih ngomong gitu? Boleh kata Ustadz Aham demi Allah. Ternyata kasus nete pertanyaannya gini, Ustadz saya sedang tawaf. Di tengah tawaf itu berdesakan ada yang sedang sholat. Gimana saya lewat begitu kan nggak bisa menghindar? Ya nggak apa-apa, boleh darurat. Itu kan kasusnya apa? Lagi tawaf, Anda bayangkan lagi tawaf. Kadang sok ada yang sholat berdesakan. Nah, ujuk-ujuk kata Ustadz Aam, kita tuh boleh loh. Lewat di depan orang sholat. Demi Allah dia ngomong gitu. Kadang saya teh jadi gimana ya? Korban dari kebodohan murid. Maaf rada kasar ya. Udah kesel tuh dah. Nah. Jadi teman-teman sekalian, ayat itu menggambarkan manusia itu tercipta dari manusia tercipta dari tanah, jin tercipta dari api. Nah, dan jin lebih dulu ketimbang kita. Nah, kalau ini nggak ada dalam Quran, adanya di hadis riwayat Imam Tobroni, Hakim dan Baihaqi. Rasulullah bersabda, jin itu ada 3 jenis. Jadi mau Arabnya mau Indonesianya. Karena dibacakan Arab lagi, Anda kan nggak mungkin nulis Arabnya kan? Ya, kita capek 2 kali saya teh kita. Jin itu ada 3 jenis. Jenis yang memiliki sayap, jenis seperti binatang yang menetap, dan jenis yang berpindah-pindah. Jadi Nabi bersabda ada 3 jenis jin. Jin yang memiliki sayap, terus jenis atau jin seperti binatang yang menetap. Jadi netap di situ. Dan jenis yang berpindah-pindah. Hadis riwayat Tobroni, Hakim dan Baihaqi. Jadi riwayatnya 3. HR itu bukan Haji Raden ya. Hadis riwayat Tobroni, Hakim dan Baihaqi. Jadi ternyata jin itu ada 3 kata Nabi. 1 jin yang bisa terbang sekejap. Nah ini jin yang kalangan elitnya. Kalau manusia mah kalangan ilmuwannya lah gitu. Dan itu seperti piramid. Dia itu jumlahnya sedikit di puncak. Ya. Inilah yang kemudian membantu Nabi Sulaiman untuk memindahkan istana Bilqis dalam sekejap. Nah itu jin elit. Terus ada lagi jin yang menetap. Di situ aja. Saya beli tanah kosong. Saya bikin rumah.
Ternyata di rumah saya teh seperti itu, ya. Kayak ngobrol gitu ya. Misal, ternyata ada jin. Boleh jadi itu jin yang menetap. Sebelum saya bikin rumah, dia sudah di situ. Jadi tidak perlu saya usir. Dan dia mah, hanya kelemahan dia nggak punya sertifikat. Kelemahan saya sertifikatnya masih di bank, itu saja. Karena can lunas kan 10 tahun ngiridit. Jadi teman-teman, ada jin yang memang menetap. Ya. Nah, yang ketiga ada jin yang berpindah-pindah. Ada saat di rumah saya, tuh enakeun pindah ke Ihsan. Pindah ke Ihsan. Cek jin teh, teu ngeunaheun pindah ke Ilham, cenah ka Pak Ilham. Gitu. Pasti anjur jauh. Kan gitu. Jadi ada jin yang memang tipe teh pindah-pindah gitu loh. Ya, gitu. Nah, perlu saya sampaikan karena nanti akan saya sampaikan bagaimana cara menangani jin yang ada di rumah. Ini nanti iya mah kerangka pikir dulu. Anda mah catat heula tangke. Jadi jangan gini. Asa nggak pernah dibahas, awas lah jangan ngomong gitu. Jadi jin itu ada yang hebat gitu Bu. Itu kalangan elitnya. Jadi kalau pasukan mah Kopassusnya gitu loh. Kalangan elitnya. Kalau manusia mah itu kalangan berilmunya gitu. Jadi selalu dia itu di puncak kerucut. Jadi jumlahnya sedikit jin yang begitu ya. Gitu. Nah, kaumuman mah jin anu menetap, anu kalau kerucut gitunya piramid, tah nu menetap teh nu paling bawah banyak. Tah nu pindah-pindah na tengah. Manehna mah teu betahan. Jadi tebetah gitu ya. Nah, makanya jangan heran kalau ibu ada saat dulu mah nggak pernah ada apa-apa di rumah teh. Nah sekarang mah ujug-ujug pintu teh nutup aja, rep gitu. Ayah nahanya gitu. Mungkin ada jin yang tadinya di rumah Kang Ihsan, nah pindah, tebetah, rudet maca Quran wae. Karena kan tiap hari ngajar kan lewat Zoom. Rudet pindah we gitu. Itu saya lagi cerita dulu teman-teman, ini namanya tuh kerangka pikir. Yang penting Anda ngerti aja dulu, nanti akan saya jelaskan ya. Nah. Terus sekarang saya perlu bicara tentang persamaan manusia dan jin. Ada persamaannya. Ya. Satu, persamaan manusia dan jin. Satu, mampu berpikir. Jadi jin dan manusia itu sama, bisa berpikir. Kalau bisa berpikir berarti mungkin nggak dia belajar. Mungkin nggak dia hadir di sini mendengarkan tausiah. Mungkin cek jin teh seorang jadi pembahasan. Barudak hadir ka dia ya keur dibahas ku Aam ya. Cik, benar teh pembahasan manehna. Nah. Mungkin enggak sih? Mungkin. Jadi jin itu bisa berpikir. Ustadz ngarang, buka surat jin. Buka surat jin. Nah. Surat ke-72. Surat jin. Ayat 1 dan 2. Bapak Ibu sudah ketemu suratnya? Surat jin surat ke-72. Kita akan baca kembali bersama-sama ayat 1 dan 2. Sekarang setelah isti'adzah baca basmalahnya ya. Bismillahnya ya. Yuk boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Nafarum minal jinni faqalu inna
inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Shadaqallahul azim. Ya, sahabat Majelis Percikan Iman, satu saat Nabi sedang baca Quran. Dan beliau itu mengeraskan bacaannya, jahar. Ya. Ternyata ketika Nabi membaca Quran, ada sekelompok jin yang mendengarkan. Ya, mendengarkan. Makanya sunnahnya, afdolnya kalau baca Quran itu dikeraskan, dijaharkan. Kan ada yang baca Quran itu sir. Sir itu, lihat bibir saya, lihat. Ana ustama'ana faruminal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi. Mirip seperti Anda sholat duhur dan asar. Itu namanya apa? Sir. Nah, kalau jahar itu keluar suara. Tapi keluar suara yang secukupnya. Kalau Ustadz Ihsan tadi keras karena supaya terdengar oleh teman-teman. Tapi saya yakin kalau Ustadz Ihsan baca sendirian kan gak sekeras itu kan? Enggak. Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum. Nah, itu keluar suara. Nah, Nabi sedang membaca dan jahar. Ternyata ada sekelompok jin yang mendengarkan. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi diberi wahyu, Muhammad, ya. Sekelompok jin telah mendengarkan bacaan Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan ayat-ayat Quran yang menakjubkan. Siapa yang mengatakan? Kami mendengar Quran yang menakjubkan. Siapa? Tahu dari mana bahwa itu jin? Di situ dikatakan, katakan Muhammad, diwahyukan kepadaku, ada jin yang mendengarkan Quran. Lalu mereka berkesimpulan, sungguh kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami mengimaninya dan kami tidak akan mempersekutukan Tuhan dengan apapun juga. Itu kata siapa? Setelah apa? Kalau Anda mendengar, kemudian Anda bisa menyimpulkan, berarti Anda berpikir. Ya enggak? Sekarang Ustadz Ihsan ngomong, saya komentari, berarti saya berpikir. Karena pernah Ustadz Ihsan ngomong, naon san? Cek saya gitu. Ustadz Ihsan tahu bahwa saya teh mikir, maksudnya mikirin yang lain. Karena waktu Ustadz Ihsan cerita gitu, kumaha san ulangi, nah gitu kan. Berarti saya nggak lagi berpikir, tapi kalau dia cerita langsung saya komen. Nah, jadi jin itu para ahli tafsir berkesimpulan, Anda baca buku tafsir apapun, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Al-Marogi, mau tafsir Fidalil Quran, ya pokoknya tafsir apapun yang tafsir klasik ataupun modern, berkesimpulan bahwa jin itu bisa berpikir. Kenapa? Karena dia bilang, kami dengar Quran. Sungguh Quran itu kitab suci yang menakjubkan. Kami mengimaninya. Itulah awal kemudian jin itu masuk Islam. Makanya teman-teman kalau umroh suka dibawa ziarah city tour. Nah nanti akan lewat ke dekat Masjidil Haram, itu ada masjid diberi nama Masjid Jin. Saya pernah waktu bimbing teh ibu-ibu, nah ini ada warna coklat muda ya, krem ya. Ini adalah Masjid Jin. Pas keluar orang Turki kasep. Ih jin teh beli kasep. Ah iya. Ustadz jin namanya kasep. Kita si ibunya. Anu ayeuna mah nu masjid nu kaluar eta mah jelema. Jadi dulu kenapa itu mesti disebut masjid jin? Karena kaitan dengan ayat yang saya sedang bahas. Nabi sedang baca Quran di daerah situ, lalu ada jin yang mendengarkan Quran, lalu masuk Islam. Nah, diabadikan tempat itu
Jadi masjid diberi nama masjid jin. Tapi sekarang mah yang sholat di situ teh ya manusia. Ustadz, resepnya jin teh meni kasep. Gitu. Karena nu kaluarna orang Turki nu kasep. Coba kalau nu gimana gitu ya. Nah, pasti oh itu jin teh. Nah kan gitu. Jadi jin itu bisa berpikir. Ya. Anda ingat-ingat materi ini karena nanti ada kajian tentang sihir, kajian tentang santet, pelet. Nah itu tuh kerangka pikir ini yang membuat Anda bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kedua, persamaan jin dan manusia itu bertugas untuk ibadah. Ya, ini mah sudah kita banyak dengar ya. Bertugas untuk ibadah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Ini mah gak usah dibaca, Ustaz Ihsan udah pada hafal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tiada ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya. Surat jin ayat surat Az-Zariyat ayat 56. Jelas? Nah, jadi Bu, Bapak, kalau Bapak lagi sholat tahajud ya, nggak apa-apa Bapak keraskan. Allahu Akbar. Tapi keraskan dalam arti yang jahar itu. Ya. Udah waladhdallin Anda baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kan Anda lagi sendirian, ya. Nah, boleh jadi ada jin yang bermakmum. Jin yang sama-sama soleh. Boleh jadi. Tapi jangan kemudian Anda jadi penakut. Jangan Aro'aita alladzi yukadzibu bid. Jangan. Paham? Jadi maksudnya jin itu bertugas untuk ibadah. Karena itu kalau Anda masuk rumah sekalipun gak ada siapa-siapa, Assalamualaikum. Ya, karena boleh jadi ada jin yang mau ibadah menjawab salam Anda. Tapi gak akan bilang, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Wah gak cerit. Wah enggak, kalem dah. Tidak akan kedengaran. Kan kita lagi bicara makhluk gaib. Eta pas anu jawabnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta jenis sudah. Nggak ya, oke. Intinya Anda sepakat, menurut ayat, jin dan manusia punya kesamaan. Apa? Beribadah. Tugas beribadah. Yang ketiga, jin dan manusia punya kesamaan. Ada yang soleh dan tidak soleh. Jadi poin pertama, mampu berpikir. Poin kedua, bertugas untuk beribadah. Poin ketiga, ada yang soleh dan yang tidak soleh. Nah ini dijelaskan di surat jin, masih surat jin, ayat 11 ya. Ayat 11. Nah ini mah boleh dibaca Ustadz. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, suratnya masih sama ya. Tadi surat jin ayat 11. Udah siap Bapak Ibu semuanya? Oke. Baik, kita awali kembali dengan isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sadaqallahul azim. Tolong perhatikan, ini pernyataan dari jin. Sungguh ya, di antara kami ada yang soleh. Wa anna minnas solihun. Di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dzalik. Di antara kami ada juga yang sebaliknya alias tidak kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang
Jadi jin teh aya nu soleh, aya nu di dieu teh ikut kajian saroleh. Aya oge nu ayeuna teh keur nongkrong we. Di alun-alun ningali jurig. Ningali apa? Pocong. Ya. Jadi ternyata jin itu kayak kita. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Gitu. Makanya nanti akan saya jelaskan. Kalau di rumah kita ada jin, belum tentu harus Anda usir. Jangan-jangan dia jin soleh. Gitu. Jangan-jangan dia jin soleh. Itu mah nanti kan setelah saya berikan kerangka pikir, nanti ada studi kasus. Nama kerangka pikir wehla. Jadi jin itu berpikir, dia beribadah, terus dia itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Gitu. Nah nanti akan terjawab, ada jin yang bekerja sama dengan dukun. Itu jin apa? Tidak soleh. Dan jin soleh mah misalnya Ustadz Ihsan teh dukun, ya kan gitu. Misal, ya resiko kalau deket dengan saya sebelahan. Kalau yang sebelahnya Kang Ambi, ya Kang Ambi yang jadi ini. Nah, jadi Ustadz Ihsan teh dukun, ya. Cek Ustadz Ihsan teh, tang Ustadz Ihsan meureun ya. Ari dukun mah manggilna teh Mbah Ihsan. Mbah Ihsan teh kieu. Dia minta ke jin untuk mencelakakan Pak Diding. Nah, terima kasih Pak Diding bilang ke istri ya, enak itu. Kan gitu. Kang Ihsan mau mencelakakan Pak Diding. Minta tolong Kak Jin. Nah, cek jin nu soleh teh, embung aing mah. Sudi najis. Nah, cek jin yang aku nggak mau mencelakakan orang. Kasab jinna soleh. Ari jin kafir mah, oke, wani piro. Nah, cek jin kafir. Nah, matak dukun kadang-kadang membuat persyaratan-persyaratan supaya dukun itu ya mengabdi kepada jin yang tadi. Kewe eta mas ieu mah bocoran. Bocoran ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Kalau jin itu ada yang soleh dan tidak soleh, maka jin juga ada yang ahli neraka, ada yang ahli surga. Itu poin keberapa? Yang ketiga ada yang soleh dan kufur. Yang keempat ada yang mendapat surga atau neraka gitu, ya. Ada yang dapat surga atau neraka. Masih di surat jin ya. Ayat 14. Surat jin ayat 14. Ayat 14 15. Ayat 14 15. Iya. Masih surat jin Ustaz Ihsan. Iya, masih surat jin ya Bapak Ibu sekalian. Ayatnya 14 sampai 15 ya. Sudah ketemu ya insyaallah ya. Yuk kita isti'adzah kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Shadaqallahul azim. Di ayat ini juga ada penguatan poin yang sebelumnya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, wa anna minnal muslimun, di antara kami ada yang muslim. Wa minnal qasitun, ada juga yang menyimpang dari kebenaran. Faman aslama, siapa yang muslim, faulaika taharraw rasyada, maka ia sudah mengambil jalan yang lurus. Itu pernyataan jin. Jadi kata jin tuh, di antara kami ada yang muslim, di antara kami ada juga yang menyimpang, tidak muslim. Siapa yang menempuh jalan keislaman, maka sungguh dia menempuh jalan yang
Wa ammal qasitun, adapun yang menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannam hatoba. Mereka menjadi bahan bakar jahanam. Ayat berikutnya tadi biar nggak usah dibaca Ustaz Ihsan. Ayat 16-nya. Wa allawistaqamu ala thoriqah, sekiranya mereka konsisten berjalan lurus di atas ajaran Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, pasti kami akan mencurahkan kepada mereka rezeki yang bagus. Berarti kalau ada jin yang soleh diberi rezeki yang bagus yaitu surga. Kalau jin itu tidak soleh maka kami akan menjadikan di bahan bakar jahanam. Berarti kan sebenarnya manusia dan jin itu sama. Ayanu soleh bagiannya surga, ada yang ahli maksiat bagiannya neraka gitu. Ya. Itu yang keberapa? Yang kelima, ya. Mengenal gender. Mengenal, maksudnya jin itu ada yang laki, ada yang perempuan gitu loh. Ya. Jin itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Sebelum saya tunjukkan ayatnya, Ibu kalau mau masuk kamar mandi apa? Masuk kamar mandi apa niat? Kalau Anda mau masuk kamar mandi doakan. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Khubuth, khobaith itu jin laki-laki dan jin perempuan. Makanya tidak dianjurkan berlama-lama di dalam kamar mandi. Kalau di kamar mandi mau buang hajat itu secukupnya. Ulah imam bari ningalian IG sambil duduk di kloset teh kieu. Kecemplung. Yang saya ceritakan tadi mitos apa fakta? Sekarang ini ada kecenderungan orang berlama-lama ketika buang air besar, buang air kecil. Karena ada media sosial. Tah eta teh makruh. Jangan, nggak boleh. Kalau mau buang hajat selesaikan selalu. Kalau mau mandi selesaikan selalu. Gitu. Ya. Nah itu. Ada ayat yang mengatakan jin itu ada yang laki. Coba lihat ya ayatnya. Ada laki ada perempuan. Coba lihat. Surat jin masih surat jin. Ayat 6. Bapak Ibu sekalian kita baca kembali ya. Bersama-sama surat jin surat ke-72 ayat 6 ya. Kita kembali awali dengan isti'adzah yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Coba perhatikan. Wa annahu kana rijalun minal ins. Ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Jadi Bu, ada laki-laki yang minta tolong kepada laki-laki dari bangsa fazaduhum rahaqa. Coba Anda bisa baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marogi, ya, tafsir At-Tabari. Kalau mau akses ke tafsir-tafsir itu baca. Itu para ahli tafsir bersepakat bahwa jin itu memang ada yang laki, ada yang perempuan. Gitu. Ada yang laki, ada yang perempuan. Dari mana? Ini eksplisit, ya. Birijalim minal jin, ya. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalim minal jin.
laki-laki dari bangsa jin. Nah, dikuatkan lagi dengan doa yang tadi saya bilang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Nah, kalau ada laki-laki dan perempuan, biasanya ada apa? Nah, berketurunan. Jadi jin itu kayak kita-kita, berketurunan. Poin sabar hata. Yang keenam, berketurunan. Ya, lihat surat ke-18 ayat 50. Baik, kita akan kembali bersama-sama, kita baca terlebih dahulu isti'adah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Shadaqallahul azim. Nah, ini ada catatan informasi. Anda pernah mendengar iblis? Iblis. Anda kan kalau lagi marah sama suami, ayah menjiga iblis. Itu kan pernah dengar kata iblis? Iblis itu apa? Nah, iblis itu jin yang durhaka. Jadi kalau Anda membaca di Quran iblis, tak etate apa? Jin yang durhaka, itu namanya iblis. Gitu. Kalau jin yang tidak durhaka apa? Jin Jin soleh. Ya, nah coba perhatikan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujud kamu kepada Adam. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Nah, di sini teman-teman, iblis itu apa sih? Anda nggak usah ngarang-ngarang. Lihat aja ayatnya. Ia dari golongan jin yang membangkang perintah Tuhan. Jadi kalau kita mau membuat definisi, pengertian, informasi, nggak usah ngarang-ngarang. Iblis itu apa? Jin yang durhaka. Dari mana taunya? Dari Ustadz Aam. Al-Kahfi 50. Ya. Dari taman itu. Ustadz Aam. Al-Kahfi ayat 50. Nah, pantaskah kamu menjadikan ia dan keturunannya? Ia itu siapa? Iblis. Iblis itu siapa? Jin yang durhaka dan keturunannya. Berarti jin berketurunan. Ini dalilnya. Jadi jangan gini. Hah? Jin berketurunan? Cek saha? Cek Ustadz Aam. Memang manehna geus ningali barudakna. Memang dia udah ketemu anak-anaknya. Bu, saya nggak bisa ngarang-ngarang. Masih ingat nggak di pertemuan saya yang pertama? Kalau bicara kegaiban absolut mah kudu ada dalilnya. Dan semua yang saya ceritakan sama Anda, poin 1, 2, 3, A, B, C, itu semua ada ayatnya. Jadi saya nggak ngarang-ngarang. Jadi kalau Anda bingung, iblis teh apa ya? Nggak usah bingung. Baca we di barusan. Al-Kahfi 50. Karena minal jin. Iblis itu dari kalangan jin. Tapi jin yang durhaka. Gitu. Terus, emang jin punya keturunan. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah kamu menjadikan jin dan keturunannya itu pelindung selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Iblis itu sangat buruk dijadikan sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Jadi teman-teman sekalian, yang jadi sorotan saya adalah bahwa jin itu berketurunan.
Coba Anda lihat, ini semua saya bicara tentang persamaan kita dan jin. Berpikir, bertugas ibadah. Ada yang soleh, ada yang kufur. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ada laki, ada perempuan. Dan berketurunan. Berketurunan. Ya, gitu. Nah, kalau ada persamaan, berarti ada apa perbedaan jin dan manusia akan dibahas minggu depan. Jadi jinologi bagian, nah nanti besok selain dibahas perbedaan, bicara tentang peluang kerjasama antara jin dan manusia. Nah, bisa ada yang mau membuka kerja sama. Nah, franchise atau apa namanya. Nah, disitulah akan terbahas masalah-masalah kekinian. Apakah itu sihir, santet, pelet, ramalan, ya? Diubah orang yang tadinya cantik jadi jelek kelihatannya, yang tadinya harum jadi bau. Nah, eta mah minggu depan. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.